Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji kinerja UKM PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1. Saya atas nama Tri Susanti dari LPTK UIN Raden Fatah Palembang. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024 akan melaksanakan ujian kinerja video real pembelajaran dengan materi menyayangi anak yatim kelas 5 fase C SDN 23 Talang Ubi dengan alamat Dusun 2 Sukadamai. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa terlebih
ini, yaitu dengan menyayangi anak yatim seperti Rasulullah. Iya, Rasulullah juga sangat menyayangi anak yatim. Siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah kelas 5 Jaya di channel Nas 41. Kali ini kita akan belajar memahami arti dan kandungan surat Al-Ma'un. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Latar belakang turunnya surat Al-Ma'un. Turunnya surat Al-Ma'un pernah diceritakan oleh salah seorang sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dalam sebuah riwayat. Pada zaman dahulu ada sekelompok kaum munafik yang hidup pada zaman Rasulullah SAW yang rajin beribadah sholat. Mereka meniatkan ibadah sholat bukan karena Allah, melainkan kekhusyuannya yang mereka lakukan ketika melakukan sholat hanyalah ini dilihat oleh orang lain. Akan tetapi apabila tidak ada yang melihat, mereka melakukan sholat dengan semamanya. Apa yang mereka kerjakan selalu ingin mendapat pujian dari orang lain. Perbuatan itu disebut dengan riya. Orang munafik tersebut juga enggan mengeluarkan zakat dan tidak mau memberikan beberapa barang berharga miliknya. Kaum inilah yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat sampai terakhir. Ayat ini berisikan tentang ancaman kepada orang-orang munafik serta menggolongkan mereka ke dalam orang-orang yang mendustakan agama Islam. Lafal surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Sedangkan terjemahan surat Al-Ma'un adalah sebagai berikut. Ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, maka itulah orang yang menghadir anak yatim. Tiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah orang yang sholat. Ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. 6, yang berbuat riya. Ayat 7, dan enggan memberi bantuan. Dan untuk makna perkataannya adalah sebagai berikut. Aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang yukadzibu, mendustakan, bid-din, agamanya. Fadzalika, maka itulah. Yad'u, menghadir.
Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dek, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," saut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua. Sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar kak." Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa dik? Kenapa sampai berlarian?" tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. "Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak," kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. "Alhamdulillah benar, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya dik," teriak Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari itu Zidan dan Zahra Dari video yang kalian tonton itu tentang yang mana? Tentang Zidan dan Zahra. Apa yang dilakukan Zidan dan Zahra? Iya, mana ya? Dengan cara apa nak? Dari video ini memberi amankan anak yatim, yaitu
tugasnya yaitu ini tugas kelompok. Jadi bekerja samalah dengan baik. Ini ayat surat Al-Maun, kalian gunting ya. Kemudian kalian susun per ayatnya dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Seperti itu juga dengan arti dari surat Al-Maun. Kalian susun ayat pertama
Senang